perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Yang pertama, perancangan kerajinan untuk pasar global. Biasanya diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan pembuatan gambar, sketsa, dan persiapan produk. Yang kedua, produksi kerajinan untuk pasar global, yaitu menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Yang ketiga, metode produksi dan keselamatan kerja. Metode yang digunakan yaitu nanti ada metode tradisional dan modern. Keselamatan kerja juga harus diperhatikan dalam menggunakan alat, bahan tambahan, dan alat pelindung diri. Contohnya ketika memotong dan menyemprot butuh kacamata, ada debu butuh masker ya. Ketika ada bahan kimia saat finishing butuh sarung tangan. Selanjutnya yaitu kemasan, bagian penting dalam kerajinan untuk pasar global. Pengemasan merupakan kegiatan mewadahi benda hasil produksi dengan tujuan menjaga agar tetap berada dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. Biasanya kemasan itu ada identitas, label, dan kegunaannya. Terus strategi menghadapi persaingan pasar global. Yang pertama yaitu pemilihan produk. Ya, produk mampu bersaing dalam segi kualitas, terus meningkatkan diferensiasi produk dengan menambahkan keunggulan produk, memilih produk yang the first dan the best, dan penemuan harga. Strategi yang selanjutnya yaitu perang harga. Yang dimaksud di sini adalah untuk menetapkan elastisitas harga dari permintaan, membuat perkiraan biaya tetap dan variabel, terus menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin atau keuntungan kontribusi paling tinggi. Strategi yang ketiga yaitu mengembangkan modal manusia. Dengan cara apa? Dengan cara pelatihan dan pengembangan skill. Ya, itu. Terus yang keempat ada moving, caring, dan innovating. Moving artinya kemampuan perusahaan mengadaptasikan antara harapan konsumen terhadap suatu produk dan kemampuan untuk memenuhinya. Caring artinya kepedulian terhadap konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen. Terus inovasi dalam bidang produksi meliputi kelengkapan produk dan juga teknologi terbaru. Dan selanjutnya yaitu keunggulan lokasi. Ini strategi yang selanjutnya ya, yaitu menekan biaya dasar barang atau jasa yang dihasilkan untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu strategi aliansi, yaitu menyusun kerjasama dengan perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing melalui strategi yang matang agar dapat bersaing pada skala global dengan tetap menjaga kebebasan. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Tujuannya adalah memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi untuk mempertahankan tingkat komitmen sumber daya yang rendah. Metode masuknya pasar lebih sering dengan pengeksporan atau pemberian lisensi. Strategi yang terakhir yaitu memandang kompetisi sebagai sebuah energi yang diartikan sebagai sebuah bentuk pusaran ya ini ya. Tidak ada istilah kalah atau menang, karena kewajiban sang pemenang adalah membagi ilmu, membagi pengalaman, serta menebarkan energi positif. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Penjualan langsung yang dimaksud di sini adalah bentuk penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Terus penjualan secara online. Yang pertama, memilih media online yang dapat mempromosikan produk kerajinan. Yang kedua, membuat promosi yang menarik. Yang ketiga, jangan lupa mencantumkan nama perusahaan, jenis produk, uraian singkat tentang produk dan harga produk, serta kontak personnya yang dapat dihubungi. Yang selanjutnya yaitu sistem penjualan konsinyasi. Mempunyai keuntungan tertentu daripada penjualan langsung ke pengecer. Yang selanjutnya, cara menghitung harga jual produk kerajinan. Yang pertama, menghitung harga bahan produk. Yang kedua, menghitung operasional lain yang digunakan. Yang ketiga, tentukan harga jual sesuai target penjualan ya. Jangan sampai rugi. Terus, media promosi. Yang pertama, membuat situs atau blog, bergabung ke berbagai asosiasi atau organisasi usaha,
sering berkunjung ke dinas perdagangan atau perindustrian yang ada di setempat, ya, daerah setempat, terus membuat standarisasi kualitas produk dan bergabung dengan situs-situs web jual beli kayak Lazada kayak gitu ya.